Kalian semua pasti sudah tahu dan sangat tahu sekali bahwa pesantren di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali. Ribuan bahkan jutaan pesantren yang tersebar seluruh pelosok daerah Indonesia. Tapi pernahkah kalian membayangkan jika dulu pesantren-pesantren ini masih memiliki visi dan misi sendiri, kemudian bersatu dalam satu lingkup? Untuk mengetahui ini, kita akan kembali ke tahun 1950 pada saat awal kemerdekaan negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Di era tahun 1950-an, pesantren Indonesia bagai ribuan bintang yang tersebar di malam gelap. Setiap pesantren adalah titik terang sendiri, tapi berjalan sendiri-sendiri. Sampai akhirnya, tiga ulama datang dengan gagasan besar yang tak hanya menyatukan pesantren, tetapi juga mengubah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ketiga kiai ini, Kiai Sa'dullah, Kiai Ahmad Jufri dari Pasuruan, dan Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, adalah sosok yang tak puas hanya dengan rutinitas. Mereka menginginkan perubahan besar. Bagi mereka, pesantren bukan sekedar tempat belajar mengaji, tapi kekuatan sosial yang harus bisa menyatu dan bersuara lantang. Mereka punya ide Ittihad Ma'had Islami atau Persatuan Pondok Pesantren Islam. Lalu, ide ini dibawa ke PBNU. Siapakah yang menyambut? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Rois Am PBNU. Ulama yang dikenal karena kebijaksanaannya. Bukan hanya sekedar menyetujui, Kiai Wahab menyambut ide ini dengan tangan terbuka dan menawarkan agar Ittihad Ma'had Islami berjalan di bawah naungan NU. Ini bukan sekedar izin, tetapi restu penuh dari salah satu tokoh paling dihormati di Indonesia pada saat itu. Di sebuah pertemuan di rumah Kiai Ahmad Siddiq di Jember, sebuah momen penting terjadi. Kiai Haji Wahab Hasbullah mengusulkan agar nama organisasi ini diganti menjadi Robitoh Ma'had Islamiyah atau RMI. Nama yang lebih mengakar dalam makna spiritual. Nama ini terinspirasi dari surat Al-Imran ayat 200. Pesan untuk bersabar, kekuatan kesabaran, dan tetap bersiap siaga, yang menjadi nafas dan jiwa pesantren sejak awal berdirinya. Nama RMI ini bukan asal-usul. Ini adalah doa dan komitmen yang disematkan para setiap pesantren agar tetap tegar, bersatu, dan siap menghadapi segala zaman tanpa pernah kehilangan jati diri. Pada Mei 1954, Kiai Ahmad Saiku dan Kiai Idham Khalid mengambil langkah final. Mereka menjadi pendiri resmi RMI, menciptakan satu lembaga yang akan menaungi dan menggerakkan pesantren-pesantren di seluruh negeri. Dari sekedar obrolan sederhana seperti ini, ide ini akhirnya menjadi kenyataan. Dan begitulah Robitoh Ma'had Islamiyah atau RMI berdiri sebagai simbol persatuan dan perjuangan yang akan dikenang sepanjang masa. Sejak hari itu, RMI terus bergerak, tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi menjadi wadah untuk menempa keterampilan santri, memajukan ekonomi pesantren, dan melahirkan generasi yang siap menghadapi dunia. Ini bukan sekedar lembaga, tapi pusat penggerak yang akan melihat pesantren terus menjadi pusat moral dan intelektual Indonesia. Dan saat zaman berubah, RMI pun berubah. Dengan masuknya era digital, pesantren-pesantren RMI mulai mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan mereka, dari keterampilan wirausaha hingga kecakapan digital. Pesantren sampai hari ini mampu menyesuaikan diri tanpa meninggalkan akar agama yang menjadi jiwa mereka.
RMI bukan sekedar kisah organisasi. Ini adalah tonggak sejarah, sebuah titik hitam di atas putih yang menegaskan bahwa pesantren tak hanya pernah berjuang sendirian. Dari sekedar obrolan tiga kiai visioner hingga langkah nyata dari Kiai Ahmad Saiku dan Kiai Haji Idham Khalid, RMI terus berjalan, mengawal pesantren sebagai cahaya harapan bangsa. Dan begitulah sejarah awal pembentukan RMI. Dari awal berdirinya hingga sampai sekarang masih berdiri kokoh dan menaungi seluruh pesantren di Indonesia, terutama dalam hal mikro, makro, yaitu dalam hal kabupaten bahkan provinsi. Jika kisah ini menginspirasi, mari dukung pesantren di sekitarmu. Pesantren adalah jantung masyarakat, tempat lahirnya insan berakhlak, generasi yang siap menjaga moral bangsa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bantu kita sebarkan semangat kebersamaan ini, karena cerita pesantren adalah cerita kita semua.